Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Bambang Karyadi di channel Nalcode. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan video tentang tutorial WordPress ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara instalasi WordPress di localhost. Oke, ada beberapa yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama itu web service-nya, yaitu kita menggunakan XAMPP ya. Bisa juga kalau sudah terbiasa dengan Laragon ya atau WAM, silahkan juga menggunakan web service lain. Yang penting itu berbasis PHP dan database-nya menggunakan MySQL. Oke, kemudian untuk WordPress-nya sendiri yang kita butuhkan ya, kita akan download terlebih dahulu keduanya, yaitu web service dengan XAMPP-nya, kemudian WordPress di wordpress.ri. Oke, kita langsung saja. Oke, kita buka aja Google ya, kita langsung searching untuk atau cari XAMPP-nya, XAMPP. Kemudian kita klik aja ini. XAMPP apa sih friends? Nah, ini ya, untuk download bisa beberapa. Kita lihat nih ada beberapa ya. Ini versinya yang 7.3, 7.4 atau yang terbaru 8 ya. Tapi saya tidak akan mendownload yang di sini. Saya akan mendownload yang versi portable-nya. Untuk portable-nya kita klik yang ini, More Downloads. Nah, ini kenapa saya memilih yang portable, supaya ketika saya masukkan ke Windows ya tidak perlu menginstalnya, tinggal ekstrak saja. Nah, ini ya, pilih folder Windows ya, XAMPP Windows. XAMPP Windows. Oke, kemudian kita masuk sini. Pilih yang versi terbaru aja, yang versi paling atas ya, nggak apa-apa. 8.0. Oke, 8.0. Klik. Oke, kemudian di sini lihat ya, ada beberapa installer ya. Tapi yang perlu diperhatikan, saya akan mendownload yang PS3 Extract ya, yang besar. Tapi saya akan milih yang ini. Kita download saja. Klik download dulu. Oke, simpan saja ya, save file. Oke, versi di download aja ya, di folder download. Oke, ini kalau melihat prosesnya di sini. Oke, sambil menunggu download XAMPP, kita juga akan download WordPress ya. Klik aja yang dapat pada tab ini, tab browser. Kemudian scan aja WordPress. Kalau mau langsung aja .org ya, untuk kita download berkat CMS WordPress-nya. Nah, oke. Ini sudah ada juga ya versi untuk bahasa Indonesianya. Kalau ingin pakai bahasa Indonesia, atau bisa juga dengan Get WordPress yang menggunakan bahasa Inggris misalnya. Oke, kita coba yang pakai bahasa Indonesia aja. Oke, klik. Nah, kalau sudah, ini pilih gunakan WordPress. Kita klik ya tombol gunakan WordPress ya. Oke, ini coba mengunduhkan dan menginstal ini ya. Mengunduh dan menginstal. Kita klik ini aja, mengunduh dan menginstal. Kemudian unduh. Oke. Nah, save file. Nah, oke, simpan di sini aja. Di folder download ya. Oke, tunggu. Oke, selesai ya. Dan untuk XAMPP dan WordPress-nya, kita buka aja. Klik. Oke. Nah, ini sudah kita download ya. Kita kecilkan aja ini. Oke. Nah, ini langsung aja ekstrak ya di C ya, C. Nah, untuk cara ekstraknya, yang penting ada ekstraktor WinRAR atau 7zip. Tinggal klik pada XAMPP-nya. Kemudian extract file ya, jangan extract here. Untuk extract here berarti di tempat itu sendiri.
karena kita akan mengekstrak di C, kita pilih extract file ini, klik. Oke, udah muncul. Kemudian kita pilih langsung aja lokasinya ya. Lokasinya di C. Nah, di C ya. C. Oke, langsung oke aja. Oke, tunggu sampai ekstrakan selesai ya. Oke, tunggu. Oke, sini sudah selesai hasil ekstrakannya, kita lihat ya. Ke C, kemudian kita lihat, nah ini folder XAMPP-nya. Kita buka ya, double klik atau juga klik kanan, kemudian open. Oke. Nah, untuk menjalankan XAMPP kita harus jalankan dulu XAMPP controller, yaitu di sini ya. Klik kanan atau double klik ya. Oke, open. Nah, pertama kali kita membuka XAMPP, maka akan muncul settingan bahasa ya. Kita pilih Inggris aja sini ya. Ini ya pilihannya. Kemudian save. Oke, tampil XAMPP control panel ya. Untuk kita coba running dulu. Yang perlu kita running itu Apache ya, untuk web service-nya, kemudian MySQL untuk database-nya. Kita klik aja tombol start sampai warna hijau ini ya, tunggu. Oke, kemudian kita jalankan juga MySQL-nya untuk database, klik start. Oke, nah untuk melihatnya kita buka browser ya, browser. Nah, ini yang tadi berkas WordPress, kita klik aja sini, ketikkan localhost, kemudian enter. Oke, ini sudah jadi ya, sudah jadi, dalam artian sudah running. Ini sudah running ya untuk XAMPP-nya. Untuk ke database kita menggunakan phpMyAdmin ya, pengaturan database. Kita masuk aja ke phpMyAdmin. Oke, ini halaman pengaturan database ya, kita menggunakan phpMyAdmin. Oke, ini tidak menggunakan password ya, jadi ketika kita masuk ke phpMyAdmin, kita tidak diminta untuk memasukkan user ataupun passwordnya. Nah, untuk pertama kali ini kita jalankan ya, sudah on. Kemudian kita ekstrak terlebih dahulu. Untuk WordPress-nya kita kecilkan saja, minimize. Kita masuk ke folder download. Kemudian untuk menyimpan ekstrakan folder WordPress ini, kita masuk ke XAMPP tadi. Kemudian arahkan ke XAMPP ya. Kemudian arahkan ke htdoc nih, folder htdoc. Jadi kita mengekstraknya di XAMPP yang ada di C, kemudian di htdoc-nya. Oke, langsung saja kita ekstrak ya. Untuk WordPress-nya, klik kanan, kemudian pilih extract file, kemudian kemudian pilih C, tanda plus saja, kemudian XAMPP, kemudian pilih folder htdoc. Nah, pilih ya, jangan plusnya, tapi langsung namanya ya, folder htdoc, kemudian oke, tunggu sampai 100% hasil ekstrakannya selesai. Nah, selesai hasil ekstrakannya, kita akan lihat di C, kemudian XAMPP, kemudian htdoc. Nah, ini yang WordPress. Nah, untuk folder WordPress ini kita bisa ganti nama ya. Untuk namanya sesuaikan saja dengan project kita. Misalnya WordPress ini saya akan ganti untuk namanya jadi nalcode ya. Kita rename nalcode. Enter. Oke, sudah. Nah, kemudian kita panggil di browser ya. Untuk sebelumnya kita buat terlebih dahulu database-nya ya. Database dahulu sebelum kita panggil folder nalcode-nya. Oke, kita buat create new ya di sini. New.
Oke, kemudian di sini kita buat database name-nya ya, nama database-nya. Misalnya DB. Oke, kemudian untuk collection-nya kita sesuaikan aja. Biasanya yang diminta itu UTF-8 generasi. Oke, UTF-8 general. Nah ini. Kemudian create. Oke, database nalcode DB has been created ya. Udah selesai, kita buat. Nah ini ya, kita buat ya. Nah ini tampil. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu user akun ke database-nya ini ya. Oke, kita buat dulu ya privilege-nya. Privilege. Kemudian kita buat user aja ya. User. Sebetulnya kita gunakan user root juga bisa. Cuman ini untuk latihan membuat database aja di PHP MyAdmin ya. Nah, kita buat add user ya, add user account. Nah, ini kita buat ya username-nya. Nah, kita juga harus dicatat ya sini. Kita buat aja user database ya. User database. Ini usernya kita catat dulu. Misalnya usernya tempat hosting misalnya dia ngambil dari nalcode ya, nalcode misalnya kita ngambil, kemudian underscore. Nah ini biasanya 5 digit setelahnya, misalnya encode ya, encode misalnya encode seperti ini usernya. Kemudian database-nya ya, untuk usernya encode, kemudian passwordnya misalnya kita gabung aja, misalnya admin db code, admin db code. Oke, kita masukkan ini, copy, masukkan ke user ini ya, kita masukkan ke sini. Kemudian hostname-nya kita ganti jadi localhost karena kita berada di server localhost. Kemudian kita masukkan juga passwordnya ya, ini password. Oke, kemudian password lagi yang tadi kita copy paste dari sini ya. Oke, kemudian kita masukkan di sini dan privilege nalcode ini ya, dan oke. Kalau untuk global privilege nggak perlu ya, untuk administrator nggak perlu, langsung aja ini kita buat untuk data strukturnya. Ini administrator dia enggak, karena cukup untuk root aja. Jadi untuk struktur dan data ini untuk privilege si nalcode DB ini. Oke, langsung kita buat ya. Go. Oke. Oke, sudah dibuat. Nah, oke, sudah. Kita lihat privilege-nya. Nah, perhatikan sini. Username-nya encode ya. Host lokalnya ini. Hostnya localhost ya. Kemudian tipenya global, privilege-nya ini ya. Oke, kita langsung panggil untuk foldernya ya. Kita lakukan instalasi WordPress-nya. Kita ketikkan localhost, kemudian ikuti nama foldernya, code. Oke, di sini sudah tampil halaman ini ya, konfigurasi awal itu selamat datang di WordPress ya.
Nah, yang perlu diperhatikan di sini, kita lihat di sini nama basis data yang sudah kita buat tadi ya, yaitu apa? Nah, code DB ya. Kemudian nama pengguna basis data yaitu NC itu ya, ini yang ini nama NC encode ya. Kemudian sandi database ya, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian host basis datanya yaitu localhost ya yang sudah kita buat. Kemudian preface interval ini sesuaikan aja. Oke, lanjut ya. Kita klik ayo. Oke, kemudian di sini basis data ya. Nama basis datanya kita masukkan aja yang ini. Usernya bukan yang ini ya, ini user akunnya. Ini database-nya yang ini. Nah, ini nalcode_db. Oke. Kita ketikkan aja di sini. Nah, code_db. Kemudian nama penggunanya kita copy yang sini. Oke. Kemudian kata sandinya kita ini copy aja. Oke. Ini host basis database-nya sama dengan yang di sini host ya. Host ini host name-nya kita sesuaikan. Oke, preface table-nya ini biasanya indikasi dari table ya, bisa WP dari WordPress-nya sendiri atau kita ganti dengan TBL gitu, atau mengindikasikan bahwa itu tabel. Jadi kita biarkan saja seperti ini, kemudian kirim. Oke, nah ini sudah berhasil melewati instalasi untuk database-nya ya. Sisanya mengintegrasikan antara WordPress dengan database kita. Kemudian kita jalankan untuk pemasangan. Oke, nah ini selamat datang, berarti kita sudah connect tuh antara database dengan WordPress kita. Kemudian ini judul situs itu. Judul situs ini istilahnya nama web kita ya. Misalnya saya buat misalnya nalcode. Nah, untuk nama pengguna ini beda dengan nama pengguna database ya. Kita buat dulu catatannya sama user WordPress ya ini. Ini harus dicatat, langsung disimpan, jangan sampai lupa. Usernya misalnya ya misalnya admin web. Kemudian passwordnya misalnya admin web 123, empatnya kita kasih dolar misalnya. Ini ya, ini user untuk WordPress. Oke. Nah, nama pengguna kita ambil ini admin web, sandinya ini ya. Oke. Ini kita buat untuk login ke sistem WordPress nantinya. Oke. Kemudian ini pastikan di sini. Oke. Nah, kalau misalnya sini cukup lemah, tapi kita ingin tetap menggunakannya, tetap aja setujui penggunaan sandi yang lemah ya. Kemudian emailnya, jangan lupa masukkan email kita, misalnya nalcode.com@gmail. Ya, sesuaikan dengan email kita, yang pastinya harus aktif juga email kita. Kemudian ketampakan di mesin pencari, misalnya kita ingin tidak terbaca oleh mesin pencari seperti Chrome, seperti Google, ataupun Yahoo atau Bing. Ini kita cek saja. Tapi berhubung kita ingin publish ya, terindeks dengan baik dan rating baik, kita nonaktifkan ini. Nah, maksudnya nonaktifkan itu supaya publish ya. Oke, install WordPress. Ini unsave aja. Oke, ini berhasil ya. Berarti kita sudah berhasil menginstal WordPress ya. Nah, kita akan lakukan login masuk ya. Login masuk ini sekali lagi user dan passwordnya yang kita buat ini ya. Ini usernya atau nama pengguna. Nah, ini passwordnya yang akan kita gunakan. Kita masukkan di sandinya. Oke, kita lakukan login masuk. Kemudian masukkan tadi ya. Ini bukan root ya, tapi
itu admin web, bukan akun dari database ya, tapi akun untuk WordPress. Oke, kita masukkan passwordnya, kemudian login masuk. Oke, kita berhasil di penginstalan WordPress ya. Ini sudah masuk ke halaman dashboard ya, dimana kita bisa mengelola WordPress. Itu kita kelola di dashboard ini ya. Kita bisa menggunakan navbar ini untuk pengelolaan post, media, halaman atau page, komentar. Ini kita bisa gunakan ya. Ini berarti kita sudah berhasil ya menginstal WordPress di localhost. Oke, untuk melihat tampilan websitenya itu sendiri, tinggal klik sorot ke sini ya, pojok kiri atas, kemudian kunjungi situs, diklik. Nah, ini halaman web kita. Ini masih secara standar ya, menggunakan template yang sudah ada di WordPress CMS-nya ya, CMS WordPress-nya. Ini kita nanti bisa ubah template-nya, kemudian kita berikan menunya, kemudian kita belajar postingan ya. Oke, ini kalau untuk kembali lagi ke dashboard, tinggal sorot ke atas, kiri atas ya, kemudian dashboard. Oke, ini halaman dashboardnya ya. Sekali lagi, halaman dashboard ini kita gunakan untuk mengelola semua apa yang kita butuhkan, seperti posting ya, postingan berita atau artikel, kemudian menambah media, kemudian menambah halaman, kemudian mengelola komentar, kemudian mengelola tampilan ya, kita ingin mengubah template, kemudian plugin ya, kita ingin menambahkan fungsi lain, misalnya kita jadikan ini e-commerce bisa, atau LMS, kemudian mengelola pengguna atau user, kemudian peralatan atau tool, misalnya kita lakukan ekspor import dari WordPress ini, kemudian pengaturan lainnya ya ini. Oke. Demikian bagaimana cara kita menginstal WordPress di localhost. Mohon maaf jika banyak salah kata, dan jika ingin bertanya silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.